Ya, selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bentuk sediaan suppositoria. Kita akan mulai dari definisi suppositoria. Nah, definisi suppositoria merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Berikutnya, suppositoria umumnya dapat meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal maupun sistemik. Sementara itu ada bentuk sediaan ovula, yaitu bentuk sediaan padat yang digunakan melalui vaginal. Ovula ini umumnya berbentuk telur, dapat melarut, melunak, meleleh pada suhu tubuh. Sebenarnya ovula dapat dikategorikan ke dalam jenis suppositoria. Namun demikian, penggunaan nama ovula dimaksudkan agar dapat merujuk pada bentuk sediaan dan rute pemberiannya yang hanya dapat melalui vaginal. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan mengenai keuntungan dan kekurangan suppositoria. Baik, adapun keuntungan dari bentuk sediaan suppositoria adalah yang pertama, mudah digunakan. Ya, artinya bahwa suppositoria mudah digunakan sebagai pengobatan lokal pada rektum, vagina, ataupun uretra. Misalnya pada pengobatan wasir, infeksi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sebagai alternatif bila penggunaan melalui oral tidak dapat dilakukan. Misalnya pada pasien bayi, kemudian pada pasien yang lemas dan tidak bertenaga. Kemudian juga dapat digunakan pada pasien dalam kondisi yang muntah-muntah, gangguan sistem pencernaan ya seperti mual muntah dan kerusakan saluran cerna. Yang ketiga adalah obat lebih cepat bekerja ya, di sini kita nyatakan bahwa onsetnya cepat. Mengapa? Karena absorpsi obat oleh selaput lendir rektal langsung ke sirkulasi pembuluh darah. Yang keempat adalah bahwa bentuk sediaan suppositoria dapat dibuat suatu bentuk sediaan modified release, yaitu bentuk sediaan yang dibuat untuk tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan prolong action, yaitu di mana dimaksudkan bentuk sediaan tersebut dapat tinggal di tempat tersebut di dalam jangka waktu yang dikehendaki. Yang kelima adalah untuk menghindari kerusakan obat pada saluran cerna. Yang keenam, dapat menghindari first fast effect di hati. Baik, selanjutnya adalah kerugian dari pemakaian bentuk sediaan suppositoria. Yang pertama, pemakaiannya tidak menyenangkan dan kurang praktis ya. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa untuk bentuk sediaan suppositoria itu penggunaannya melalui rektal, kemudian vaginal atau uretra. Yang kedua, tidak dapat disimpan pada suhu ruang, ya khususnya untuk suppositoria dengan basis oleum kakao. Yang ketiga, daerah absorpsinya lebih kecil dan absorpsi hanya melalui difusi pasif. Yang keempat, tidak dapat digunakan untuk zat yang rusak pada pH rektum. Ya, berikut sebagai catatan bahwa bentuk dan ukuran dari sediaan suppositoria harus sedemikian rupa sehingga suppositoria akan dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam lubang atau celah yang ketika dimasukkan tanpa menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pasien. Selain itu harus dapat bertahan di dalam waktu tertentu. Oke. Nah, berikutnya adalah macam-macam suppositoria. Berikut adalah macam-macam jenis suppositoria berdasarkan penggolongannya. Yang pertama adalah rektal suppositoria, ya, yang digunakan melalui anus atau dubur, ya. Biasanya digunakan dengan bantuan tangan. Bentuknya seperti peluru dengan panjang kurang lebih 32 mm atau 1,5 inci. Berat suppositoria untuk orang dewasa 3 gram dan untuk anak-anak 2 gram. Bentuk ini memberikan keuntungan yaitu apabila bagian yang besar masuk melalui otot penutup dubur, maka suppositoria akan tertarik masuk dengan sendirinya. Yang kedua adalah vaginal suppositoria atau biasa disebut dengan ovula. Ya, cara penggunaannya yaitu dimasukkan ke dalam vagina dengan menggunakan suatu alat atau aplikator tertentu. Kemudian yang ketiga adalah uretral suppositoria, ya.
Penggunaannya dengan cara dimasukkan ke dalam uretra atau saluran kemih ya pada pria maupun wanita. Baik, itu tadi, macam-macam supositoria. Ya, selanjutnya adalah mengenai, bahan dasar supositoria ya. Bahan-bahan dasar supositoria, jika dikategorikan berdasarkan sifatnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah basis berlemak yang meleleh pada suhu tubuh, misalnya oleum kakao. Kemudian yang kedua adalah basis yang larut di dalam air atau yang bercampur dengan air, ya, seperti halnya gliserin gelatin dan polietilen glikol. Yang ketiga adalah basis campuran, misalnya polioksil 40 stearat yang merupakan campuran ester monostearat dan di stearat dari polieksietilengdiol dan glikol bebas. Maka untuk menghasilkan sediaan supositoria yang baik, ya bahan-bahan dasar pembuatannya haruslah memenuhi syarat-syarat yang ideal. Persyaratannya adalah sebagai berikut, ya, baik secara fisiologis dan kimia serta tidak mengiritasi, ya. Kemudian mempunyai viskositas yang cukup saat dilelehkan, kemudian harus mampu meleleh pada suhu tubuh, ya, di dalam jangka waktu yang singkat. Berikutnya adalah tidak mengganggu absorpsi atau pelepasan zat aktif, mampu bercampur dengan bermacam obat dan stabil pada penyimpanan, serta tidak menunjukkan perubahan warna, bau, dan pemisahan obat. Ya, itu tadi adalah bahan-bahan dasar supositoria, ya berikut persyaratan yang harus dipenuhi oleh bahan-bahan dasar supositoria. Ya, selanjutnya mengenai evaluasi supositoria. Ya, evaluasi supositoria meliputi 5 hal, yaitu mengenai penetapan kadar, kemudian uji titik lebur, uji kerapuhan, uji waktu hancur, dan uji homogenitas. Baik, kita sudah membahas mulai dari definisi, kemudian keuntungan kerugian, ya, kemudian macam-macam basis supositoria, berikut persyaratannya, ya. Dan terakhir adalah mengenai evaluasi supositoria, ya. Mengenai hal evaluasi supositoria nanti kita akan bahas lebih lanjut ya melalui virtual meeting yang kita jadwalkan setelah pemutaran video presentasi. Semoga apa yang disampaikan ini dapat dipahami dan jika ada hal yang belum paham maka kita akan dapat diskusikan. Terima kasih dan selamat pagi.